Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Meski rajin sholat, 5 golongan ini justru akan masuk neraka. Sholat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam, namun ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski rajin mengerjakan sholat. Sholat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Namun banyak orang meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi, padahal ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski rajin sholat. Lantas golongan apa saja yang disebutkan masuk neraka meskipun mereka rajin sholat? 1. Orang rajin sholat tapi suka ghibah. Ghibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk akhlak yang tercela karena ghibah adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa. Allah dengan tegas melarang hambanya untuk mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk melarang bergunjing atau berghibah. 2. Orang yang rajin sholat tapi percaya dukun. Percaya kepada dukun berarti melakukan perbuatan syirik yang masuk dalam kategori dosa besar. Definisi syirik yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selainnya atau makhluknya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 3. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang ini masuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang mendustakan agama sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim termasuk penghuni neraka. 4. Orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Maka dari itu apabila lisan suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Bahkan Rasulullah bersabda, jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamar, maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka jahanam. Minum minuman keras juga merupakan sebab atau induk dari perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian semua khamar karena khamar itu kunci dari segala kejahatan. Hadis riwayat Hakim. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.